Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari rumah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, porak-poranda. Usai ditabung gas 3 kg meledak, 3 penghuni rumah luka bakar. Detik-detik terjadinya ledakan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Musolah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas. Kencangnya suara ledakan membuat tetangga keluar rumah untuk melihat kejadian. Akibatnya rumah kontrakan yang dihuni 6 orang ini porak-poranda. Selain itu, 3 penghuni rumah yakni suami istri dan anak pertamanya mengalami luka bakar. Ledakan juga mengakibatkan 5 rumah yang berdekatan rusak parah. Sebelum ledakan terjadi, warga sekitar mengaku sempat mencium bau gas 3 kg yang menyengat hingga radius beberapa meter dari rumah korban. Kejadian saya selaku tetangganya itu sudah mencium bau gas yang sangat menyengat sebelum ada ledakan. Okay. Saya sendiri berinisiatif, tabung mau habis kali ini, saya cabut regulator anak saya. Nah, setelah saya cabut, saya pikir ya sudah mungkin dari ini kali saya kan. Akhirnya saya istirahat lagi, rebahan. Nah, setelah ini anak saya masih ribut, kok baunya masih banyak gitu, menyengat gitu. Nah, setelah anak saya bilang begitu ke istri saya, timbullah ledakan yang sangat dahsyat. Saat ini ketiga korban yang alami luka bakar sekujur tubuh langsung dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo untuk mendapat penanganan medis. Sementara 3 penghuni rumah lainnya hanya luka ringan namun alami syok. Dari Jakarta, Pio Manik, iNews melaporkan. Arak-arakan Kitanan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung tragedi. 3 pemain musik sisingan atau seni pertunjukan tradisional khas Sunda tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Sebelumnya para korban berusaha mengangkat kabel yang melintang di jalan. Sejumlah pemain musik sisingan atau odong-odong terkapar usai tersengat aliran listrik di Kampung Ciberem, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat para pemain sedang mengangkat kabel yang melintang di atas mobil yang dinaiki para pemain odong-odong. Sejumlah pemain lain dan warga pun berusaha memberikan pertolongan kepada korban yang terkapar dan sudah dalam kondisi kritis. Salah seorang tim musik berusaha mengangkat kabel tersebut, namun tersengat aliran listrik dan merambat ke pemain musik lainnya. Awalnya kan kalau di atas kan awalnya ngangkat kabel, di salon diangkat, jadi kita kesetrum, jadi jatuh semua kontak. Nah itu awalnya 1 orang, jadi kontak. Dugaannya korsleting listrik di atas. Nah itu ya kalau Akibat kejadian ini, 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pemuda menyerang sekelompok remaja di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 3 orang terluka, 1 korban dilarikan ke rumah sakit akibat luka di wajah. Terekam kamera pengawas, seorang pemuda berjaket orange dan memakai helm menyerang sekumpulan remaja yang sedang nongkrong di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah remaja berlari menyelamatkan diri saat pelaku mengamuk dan menyerang secara membabi buta dengan senjata tajam jenis celurit. Akibat kejadian ini, 2 remaja alami luka bacok di pinggang dan punggung, sedangkan 1 warga alami luka serius pada wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, pelaku datang bersama 6 rekannya berponcengan motor. Namun, hanya 1 pelaku yang melakukan penyerangan. Pelaku bahkan merusak warung sembako. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga pelaku beraksi dalam kondisi mabuk dan mencari kekasihnya yang sedang terlibat pertengkaran.
Mengacungkan senjata tajamnya ke tiang listrik dan hampir mengenai anak yang nongkrong tadi. Kemudian anak-anak tersebut lari, dikejar. Setelah itu ada warga yang memang terkejut dengan keramaian tersebut. Warga melihat ada kondisi apa di luar, ternyata warga yang nongol itu malah yang kena hantaman bacok dari pelaku itu. Ada teriak-teriak sambil dia menanyakan ceweknya di mana, karena diduga mungkin karena minum alkohol, mencari ceweknya nggak ada, sehingga dia membabi buta mengamuk. Siapa dan warga yang keluar yang melihat diserang sama dia. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan kini dalam pengejaran. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar aksi teror senjata tajam tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi berhasil menangkap pembunuh WNA asal Korea Selatan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku mengaku mengeksekusi korban dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah dari mantan istri korban. Ini emang anak saya. Jadi bakal diterjun. Ya, Polisi menangkap HW, eksekutor pembunuhan WNA asal Korea Selatan, beberapa waktu lalu di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat bekerja di toko material di wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Sempat mengelak, pelaku akhirnya mengaku mengeksekusi korban dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah dari mantan istri korban SJ yang sudah lebih dulu ditangkap. SJ tega membunuh mantan suaminya karena sakit hati dan ingin menguasai harta benda milik korban. Ya, jadi untuk kronologis penangkapan terhadap saudari SJ itu pertama kita amankan. Kemudian setelah itu dia menyampaikan bahwa eksekutornya adalah saudara HW. Di mana saudara HW pada waktu itu penangkapan berada di rumahnya, sedang bekerja seperti biasa. Kemudian dia bekerja di sana sebagai di toko bangunan milik warganya. Ya, sempat terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban. Sebelumnya korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada 27 Mei lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan anaknya usai merayakan malam takbir Idul Adha. Korban tewas karena luka parah di bagian kepala. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Gara-gara alat pengisi daya atau charger ponsel majikan hilang, asisten rumah tangga di Cilengsi, Bogor tewas dianiaya sesama ART. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka di tubuh. Dia, satu dari 3 pelaku penganiayaan, tak kuasa menangis saat diinterogasi oleh polisi di sebuah warung di kawasan Rumah Sakit Abdul Rojak Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di hadapan petugas, dirinya akhirnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Rini, dekat sesama asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah rumah di kawasan perumahan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus berawal saat Polsek Cilengsi menerima informasi dari warga mengenai foto jenazah korban yang meninggal dengan sejumlah luka di tubuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa korban meninggal dunia karena tindakan penganiayaan. Motif penganiayaan pun dipicu oleh persoalan sepele. Para terduga pelaku kesal terhadap korban karena tidak menemukan charger HP milik majikan yang hilang. Pembantu ini mengakui bahwa almarhum ini dilakukan perundungan oleh 3 orang, yaitu bersama 2 orang temannya yang saat itu sedang berada di rumah majikan. Korban ini pas pada tanggal 26 sebelum majikannya berangkat keluar kota, itu disampaikan bahwa tolong dicarikan kabel charger HP. Jadi apabila tidak temu, nanti tolong dipastikan betul siapa yang menghilangkan. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya ember, gayung, dan botol obat nyamuk yang diduga digunakan saat penganiayaan. Para pelaku pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supratna, iNews melaporkan. Ribut gara-gara asmara, seorang pria jadi korban pengeroyokan di Petamburan, Jakarta Barat. Polisi telah menangkap 2 pelaku pengeroyokan. Seorang pria babak belur hingga berdarah di Jalan Tomang Utara Grogol, Petamburan. Korban tolong warga ke Rumah Sakit Sumber Waras.
Setelah menerima laporan korban, polisi berhasil menangkap 2 pelaku di Tambun, Bekasi dan 3 di Tiga Raksa, Tangerang. Senjata tajam digunakan pelaku menganiaya korban disita. Pengeroyokan bermotif asmara. Seorang pelaku menduga istrinya berselingkuh dengan korban. Karyawan makanan siap saji di Pandeglang, Banten nekat menggagalkan pencurian sepeda motor. Pelaku lari kocar-kacir setelah diteriaki maling. Inilah video rekaman dari kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian motor di depan sebuah toko makanan siap saji di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, Banten. Satu pelaku berusaha mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor yang digunakan para pelaku untuk kabur. Tak disangka, aksi pelaku diketahui oleh salah satu karyawan toko yang merupakan pemilik kendaraan. Ia langsung berteriak sehingga pelaku langsung kabur dan meninggalkan motor yang akan dicuri. Saya posisi lagi di dalam, lagi kerja juga. Terus saya sedikit-sedikit suka nyempetin ngeliatin juga sih ke parkiran. Kebetulan itu momennya pas juga kali ya. Pas saya lihat, terus udah ada kejadian kayak gitu. Motor udah dia dibobol gitu. Terus saya refleks aja langsung loncat. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pencuri spesialis knalpot mobil diamankan warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pelaku meresahkan karena sudah beberapa kali beraksi. Habib Bahtiar ditangkap warga saat mencuri knalpot mobil milik warga desa Klurakcan di Sidoarjo. Pelaku datang berdua bersama temannya, sengaja melepas katalis onderdil mobil yang menempel di knalpot. Knalpot lalu dijual pelaku di media online seharga 2 juta rupiah. Pelaku mengaku sudah lebih dari 2 kali mencuri knalpot di tempat yang berbeda. Sementara itu, polisi berhasil mengungkap kasus pencurian laptop di Medan, Sumatera Utara. Polisi melumpuhkan seorang pelaku dengan timah panas. Polisi meringkus 2 pencuri laptop milik korban Andro Yogi, warga Medan Amplas. Pencurian terjadi saat korban menunaikan sholat Jumat. Dari rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi pelaku Sandro Hutagaul Alisa Hendor yang berprofesi sebagai pemulung. Karena melawan, polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Polisi juga menangkap Jeffrey Ronaldo, rekan pelaku yang juga residivis kasus pencurian. Seorang ibu jatuh pingsan saat berunjuk rasa di depan Bank Nasional di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ibu ini bersama belasan lainnya adalah korban investasi bodong senilai 4,2 miliar rupiah dalam koperasi simpan pinjam. Belasan nasabah Koperasi Swadharma kembali berunjuk rasa ke kantor Bank Nasional di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar. Seorang ibu yang menjadi korban investasi bodong berbentuk koperasi jatuh pingsan karena perjuangan mereka tidak pernah ditanggapi pimpinan bank tersebut. Pihak bank menyatakan koperasi itu tidak termasuk produk perbankan. Padahal sebelumnya, para korban merupakan nasabah bank yang dibujuk memindahkan tabungan mereka ke koperasi dengan iming-iming bunga yang lebih tinggi. Kan waktu itu keluar keluarnya waktu itu, kayak mana sih bodoh, kayak mana, hati-hati sih aku, kayak mana, meninggal aku dan kayak mana bodoh, belum balik waktu itu, hati, siapa, lihat ini, lihat ini. Belasan nasabah yang berunjuk rasa ini mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, perbuatan asusila dilakukan 2 mahasiswa sesama jenis di lingkungan kampus di kawasan Depok, Jawa Barat mendapat kencaman keras. Pihak kampus bersama mahasiswa menggelar sidang terbuka untuk menindak pelaku asusila. Aksi asusila yang dilakukan 2 mahasiswa di lingkungan kampus ini membuat geram mahasiswa lain yang sedang menjalani perkuliahan. Kedua mahasiswa itu melakukan asusila di area perpustakaan, kemudian diamankan dan dibawa untuk menjalani sidang terbuka. Mahasiswa bersama BEM dan pihak kampus langsung menggelar sidang terbuka untuk mengecam aksi tidak senonoh tersebut. Dalam video yang beredar, mereka meluapkan kekecewaan lantaran kampus yang harusnya menjadi tempat menimba ilmu justru digunakan untuk aksi asusila. Tadi ada rekan mahasiswa yang menemui ataupun melihat secara langsung tindakan tersebut, asusila tersebut. Kebetulan itu terjadi di perpustakaan di Politeknik Jakarta, seperti itu kurang lebih. Pihak BEM dan mahasiswa pun mendesak agar rektorat memberikan sanksi drop out bagi mahasiswa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.